semua negara ingin melakukan recovery together, recovery stronger, dan tempat penyelenggaraannya pun di Bali. Indonesia mempunyai daya tarik juga, sehingga beberapa negara malah sudah datang dengan delegasi yang di luar perkiraan kita. Ada 3 kategori sebenarnya yang menjadi fokus pembahasan di dalam G20. Bagaimana meningkatkan dukungan untuk pemulihan lingkungan dan iklim. Bagaimana meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan dan iklim, adalah bagaimana kedua hal ini didukung dengan mobilisasi sumber daya. Dalam hal ini adalah ke finance, teknologi, dan juga capacity building itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijau. Salam sehat selalu, Sobat Hijau. G20 adalah platform multilateral strategis yang menghubungkan 20 negara utama dunia. G20 juga memainkan peran strategis dalam mengamankan masa depan, pertumbuhan ekonomi global, dan kemakmuran tentunya. Indonesia memegang kepresidenan G20 tahun 2022 ini dan memprioritaskan kerjasama dengan memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Rangkaian pertemuan G20 di bawah kepresidenan Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 dan akan mencapai puncaknya di Bali Summit November 2022. Untuk itu, berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat Working Group Environment dan Climate Sustainability atau EDMCSWG yang telah melakukan 2 kali pertemuan di Yogyakarta dan Jakarta. Kemudian pertemuan ketiga dan ministerial level meeting juga akan dilaksanakan di Bali 29 Agustus sampai 31 Agustus 2022. Sobat Hijau, di tengah kita hadir Pak Dida Mighfar, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan podcast kali ini kita akan mengupas Pak Dida tentang kesiapan ministerial meeting di Bali. Begitu ya, nanti Pak Dida bisa mencerahkan kita semua, seluruh Sobat Hijau tentang itu. Gitu ya. Pak Dida, kira-kira bisa jelaskan ke kita semua tentang kesiapan ministerial meeting di Bali. Halo Sobat Hijau, terima kasih Pak Karo Humas untuk kesempatan podcast kali ini. Jadi kesempatan bagi kami untuk menjelaskan kesiapan kita untuk menghadapi pertemuan G20 untuk environmental dan climate. Ada 2 agenda di dalam pertemuan pada akhir Agustus ini, tepatnya dari mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, yaitu pertemuan setingkat deputy meeting terkait dengan isu lingkungan dan climate change, yaitu kita sebut dengan environmental deputy meeting and climate sustainability working group. Itu akan berlangsung selama 2 hari. Kemudian pada hari ketiganya dilanjutkan puncaknya, yaitu ministerial meeting terkait dengan environment dan climate. Jadi ini adalah puncak kegiatan dari isu lingkungan dan climate untuk G20. Semoga kita bisa berhasil membahas semua ini bersama-sama dengan negara G20 dan negara undangan lainnya. Gitu. Ya. Pak Dida, kan ada 2 penyelenggaraan yang sudah kita lakukan ya di Yogyakarta, itu tentang environment saya kira bobot besarnya, dan di Jakarta tentang climate sustainability. Nah, kira-kira poin-poin besar yang akan disambungkan dengan ministerial meeting itu seperti apa Pak Dida kira-kira? Agenda atau isu atau harapan kolektif mereka di G20 seperti apa? Environment dan juga climate sustainability meeting ini dari sejak pertama kali di Jogja, kemudian kedua di Jakarta, dan nanti di Bali, merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Oke.
Jadi semua adalah dimulai dengan pembahasan di Jogja, kita membahas substansi yang dibahas di masing-masing isu terkait environment, dan satu sisi lagi isu terkait dengan climate sustainability. Begitupun dengan di Jakarta, dan nanti di Bali kita akan merumuskan berbagai hasil pembicaraan selama 2 kali pertemuan ini di dalam yang kita sebut dengan komunike. Jadi kita nanti akan mendrafting namanya joint communique mengenai environment dan climate sustainability. Isu-isu yang mengemuka tentunya terkait dengan environment dan juga climate, dari mulai isu terkait dengan biodiversity, keanekaragaman hayati, terkait dengan land degradation, kerusakan lahan, sampai kepada isu terkait dengan marine litter, juga terkait isu dengan ocean, laut, dan juga isu-isu terkait dengan circular economy dan juga resource efisiensi, dan juga isu yang mengemuka terkait dengan bagaimana meningkatkan ambisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rangka pencapaian target sebagaimana diamanatkan di dalam Paris Agreement. Semua ini nanti menjadi satu kesatuan dan akan dibahas lanjutan nanti pada pertemuan di Bali pada tanggal 29 dan 30. Dan diharapkan hasil pertemuan ini nanti akan diadopsi pada akhirnya di dalam pertemuan tingkat ministerial meeting pada tanggal 31 Agustus 2022. Terkait sustainable financing biasanya ini kan agak ramai juga Pak Dida, gimana gitu Betul. di ruang Betul. persidangan seperti Ya, apa? betul Pak Karo dan Sobat Hijau, memang isu finance juga sebenarnya terkait juga isu teknologi dan capacity building. Itu menjadi isu yang penting ya, ketika orang membahas target-target, tetapi pada akhirnya bagaimana itu bisa dimobilisasi dengan sumber daya. Jadi ada 3 kategori sebenarnya yang menjadi fokus pembahasan di dalam G20, yaitu pertama bagaimana meningkatkan dukungan untuk pemulihan lingkungan dan iklim. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan dan iklim, terutama dengan kegiatan yang berbasis darat dan laut. Gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Ada pengkombinasian. Dan yang ketiga, yang seperti yang disampaikan Pak Karo tadi, adalah bagaimana kedua hal ini didukung dengan mobilisasi sumber daya. Dalam hal ini adalah ke finance, teknologi, dan juga capacity building menjadi sangat penting. Ya, itu isu prioritas dan agenda prioritasnya, Pak. Nah, kemudian Pak Dida, kira-kira sejauh ini seluruh Menteri Lingkungan Hidup negara G20 sudah konfirmasi hadir atau seperti apa ini reportnya Pak Dida? Ya, terima kasih Pak Karo. Saat ini dalam proses, sudah beberapa negara menyampaikan konfirmasi akan hadir, dan ini pada akhirnya karena melihat event ini cukup strategis, gitu kan. Apalagi event ini dilaksanakan pasca kita COVID pandemik, semua negara ingin melakukan recovery together, recovery stronger, gitu kan, menjadi bagian yang sangat penting. Dan tempat penyelenggaraannya pun di Bali, Indonesia mempunyai daya tarik juga, sehingga beberapa negara malah sudah datang dengan delegasi yang di luar perkiraan kita, gitu kan. Nah, tapi kita akan menjadi tamu yang baik. Jadi pada akhirnya nanti kita akan mempersiapkan kedatangan negara. Tentunya dalam satu negara pun tidak hanya satu menteri, Pak Karo. Satu negara itu terdiri dari ada negara yang menteri lingkungannya, ada juga menteri yang perubahan iklim. Jadi kalau ada negara G20 ini sebenarnya hampir 2 kali lipatnya, karena tidak hanya menteri lingkungan dan juga menteri perubahan iklim juga akan hadir, gitu kan. Nah, jadi memang sangat penting bagi kita untuk memastikan kesiapan kita dari substansi penyelenggaraan supaya kita sukses dalam penyelenggaraan. Yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah kesuksesan di dalam penyelenggaraan. Dua hal ini saling mendukung, dan mudah-mudahan kita sudah punya pengalaman dari berbagai event internasional bahwa kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya, baik Pak Dida, ini terakhir. Indonesia dinilai strategis dalam panggung dan kancah internasional, terutama di konteks agenda iklim kira-kira ya. Kemudian ini kan eventnya agak berdekatan dengan COP27 di Mesir ya Pak Dida. Kira-kira ada nggak misalnya bahwa agenda yang disepakati di G20 ini kaitannya dengan agenda di COP27. Kira-kira seperti apa Pak Dida? Ya, terima kasih Pak Haro. Ini Sobat Hijau, ini pertanyaan yang sangat penting gitu kan ya. Karena memang G20
terkait dengan environment dan climate ini diselenggarakan di akhir Agustus. Ya. Kemudian nanti COP akan dilaksanakan di awal November. Mengapa Mesir berkepentingan dan ingin hadir pada pertemuan di Bali ini? Karena ingin menjaga konsistensi antara pertemuan G20 ini dengan nanti di COP 27. Jadi nanti di pertemuan di G20 akan hadir juga Mesir sebagai presidensi COP gitu kan. Nah, tentunya kalau disebutkan bahwa ini akan sepenuhnya karena negara-negara peserta COP itu seluruh negara anggota UN. Sementara yang G20 ini adalah 20 negara G20. Tetapi yang menjadi pokok perhatian adalah negara G20 ini adalah negara dengan PDB tertinggi di dunia, gitu kan. Sehingga mempunyai daya ungkit yang kuat, gitu kan. Sehingga sangat memungkinkan keputusan yang ada di dalam G20 ini akan mendorong nanti pembahasan di dalam COP 27. Dan itu sudah terjadi pada pertemuan lalu pun di G20 Italia gitu kan. Sehingga memang menjadi sangat strategis hal-hal yang hasil nanti di dalam G20 kita di Indonesia ini bisa juga mewarnai nanti di dalam pembahasan pada saat COP nanti di Mesir. Termasuk komunikasi bilateral gitu Pak ya, itu jadi kekuatan penting juga ya di event ini. Betul. Jadi kekuatan bilateral itu sebenarnya yang menjadi solusi di dalam berbagai battle ya, hambatan di dalam beberapa substansi. Jadi sekarang ini ada beberapa pokok yang menjadi perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, justru pertemuan bilateral ini bisa mencairkan bagaimana mempunyai pandangan bersama untuk memperbaiki kondisi iklim dan juga lingkungan dengan komitmen kita di dalam G20 ini. Wah, terima kasih banyak Pak Dida sudah mencerahkan kita semua ya Sobat Hijau. Terima kasih sekali lagi Pak Dida. Sobat Hijau, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dida mengenai kesiapan kita untuk ministerial meeting terkait dengan Working Group Environment and Climate Sustainability, termasuk juga bagaimana relevansi G20 dengan COP27, kemudian komunikasi bilateral yang terus dilakukan, begitu ya. Jadi saya kira sangat baik dan kita harus juga ini mengikuti event yang di Bali 29 sampai 31 Agustus 2022. Karena Indonesia sekarang menjadi presidensi G20 tahun 2022. Sekali lagi terima kasih Pak Dida. Sama-sama Pak. Sobat Hijau, sampai ketemu lagi pada podcast dengan topik yang lain. Izin mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Hijau. Terima kasih.